Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada potensi yang luar biasa yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai umat Islam terbesar dalam masyarakat dunia sekarang ini. Ya, Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu wakaf. Wakaf itu selama ini kita definisikan identik dengan tanah untuk menjadi kuburan, tanah untuk menjadi masjid, tanah untuk membangun pondok pesantren. Nah, sekarang kita kembangkan, ya, kita di Ikatan Ahli Ekonomi Islam sekarang ini membuat satu gagasan lebih canggih, lebih sophisticated. Bagaimana wakaf itu kita kembangkan apa yang kita istilahkan dengan wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini kita hitung-hitungan, ya. Insya Allah kalau ini nanti kita settle, teori ini bisa kita terapkan secara bertahap, minimum 178 triliun ya bisa kita kumpulkan setiap tahun. Begitu banyaknya harta wakaf yang kita miliki di Indonesia. Ya. Jadi para pemirsa TV One, apa yang dimaksud zakat produktif? Wakaf produktif. Wakaf produktif itu, ya, saya memberikan satu contoh konkret saja, ya. Misalnya begini. Daripada saya nanti menyimpan uang deposito di bank, mungkin ada persoalan syariahnya di situ. Ya, kan di situ ada bunganya. Sementara fatwa Majelis Ulama itu ada persoalan di situ itu. Nah, kita bisa menyimpan uang kita di Badan Wakaf Indonesia yang sudah dibentuk juga oleh pemerintah. Badan hukumnya ada, dasar hukumnya ada, dan juga itu dijamin, ya. Nah, kita bisa menyimpan uang kita di BWI. BWI itu nanti kita akan mendapatkan profit juga, dan itu diakui dan dibenarkan oleh Majelis Ulama kita juga. Jadi modalnya, pokoknya tidak diapa-apain, tetap kita miliki, bahkan juga ada keuntungan di situ profitnya. Tapi pada saat yang bersamaan, kelebihan yang tersisa di situ masih ada, karena BWI wakaf produktif itu nanti ada pengistimewaan dari segi pajak. Jadi kalau di deposito kita pajaknya sekian, maka wakaf itu nanti ada beberapa pengecualian, bahkan hampir-hampir terjadi pembebasan zakat daripada wakaf itu sendiri. Nah, kalau kita mengalihkan tabungan kita kepada wakaf, menjadikannya sebagai wakaf produktif, bisa kita kalkulasi, ya. Maka insya Allah keuntungan kesejahteraan umat kita nanti kan kita akan kembali kepada mauquf alaih. Mauquf alaih itu ialah siapa yang akan mendapatkan manfaat daripada wakaf itu. Ya, saya berikan satu contoh. Saya ingin berwakaf dengan membangun pom bensin. Nah, di situ nazirnya yang mengelola pom bensin itu. Kemana keuntungan yang diperoleh dari pom bensin itu diberikan kepada pondok pesantren yang di belakang pom bensin itu. Bisa menggaji guru-gurunya, Masya Allah. Jadi guru-guru bisa digaji melalui penghasilan dari pom bensin itu. Wakif juga bisa mengembangkan usahanya ke tempat lain, mungkin ada pom bensin A, B, C, dan seterusnya. Sementara pemilik modal itu tidak terkurangi haknya. Belum lagi kalau kita bicara, misalnya kita punya handphone, ya, pasca bayar atau prabayar, nanti 5% itu wakaf tunai. Ya, PLN kita bayar setiap bulan kan, tambahkan 5% itu wakaf tunai. Orang itu malas berwakaf tunai itu karena apa ya, mengambil waktu. Coba kita di Kuwait, di Jordan, ya, pengumpulan dana wakafnya itu jauh lebih besar daripada zakat. Nah, bandingkan Jordan. Jordan itu 600 miliar per tahun wakafnya, sedangkan zakatnya hanya 200 miliar. Ya. Jadi jauh lebih besar potensi wakaf itu daripada potensi zakat itu. Di Indonesia kita hanya menggarap zakat, belum memaksimumkan menggarap wakaf. IAI insya Allah ke depan bersama dengan lembaga yang terkait kita akan mendapatkan kekuatan ekonomi baru yang namanya pundi-pundi ekonomi umat. Lembaga pemberdayaan dana umat yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo, insya Allah semoga menjadi kenyataan, itu luar biasa. Maka mungkin pajak nanti itu akan hanya dipakai untuk pembangunan infrastruktur, tapi pembiayaan dana umat itu akan dibiayai sendiri oleh umat itu sendiri. Ini bukan hanya umat Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu itu ada dana charity-nya kan. Kalau itu dikelola dengan baik, maka problem keumatan itu nanti itu akan bisa diselesaikan oleh dana umat itu sendiri. Inilah gagasan-gagasan yang kita kembangkan di Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Mudah-mudahan ke depan insya Allah akan menjadi kenyataan, dan insya Allah Indonesia bisa menjadi
contoh di beberapa negara Muslim terutama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh